Amerika Serikat dan Iran sama-sama mengakui ada kemajuan dalam negosiasi damai. Kita akan langsung bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam Pak Wibawanto, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, apa kabar? Baik Mbak. Makasih. Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga Pak Wibawanto. Ini bukan klaim yang pertama kali yang diutarakan oleh Trump, karena berkali-kali katanya akan segera sepakat, tapi tidak tercapai juga sampai detik ini kita berdialog. Nah, bagaimana malam ini dengan pernyataan Trump yang terakhir menurut pandangan Anda? Ya, jadi yang pertama itu kita melihat dari perspektif Amerika, Teheran, dan Tel Aviv ya, untuk melihat fenomena ini Mbak Valen. Ya. Dari perspektif ketiganya, ya, deeskalasi itu mungkin terjadi gitu. Tetapi deeskalasi itu mungkin menjadi tidak terjadi, bukan karena masalah perang, bukan lagi karena masalah ideologi, ya, tetapi karena pertanyaan tentang apakah Iran itu diperbolehkan memiliki kemampuan pengayaan nuklir, ya, kalaupun boleh, skalanya sebesar apa, dan siapa yang mengawasi, kan gitu ya Mbak ya, itu poinnya tuh. Nah, pertanyaan itu menjadi concern semua pihak, gitu. Itu poin satu. Poin kedua, sejak tahun 1968, ya, itu tidak ada lagi negara yang bisa dikatakan akan mempunyai senjata nuklir. Karena 5 kekuatan di PBB yang memegang hak veto PBB itu bisa dikatakan memiliki senjata nuklir sebagai efek langsung dari selesainya Perang Dunia Kedua. Yang berikutnya disusul oleh 4 negara selanjutnya, yaitu Pakistan dan India, yang disebabkan karena turunnya kemampuan Inggris sebagai great power yang disalib oleh rising power Amerika saat itu. Sehingga muncullah celah-celah di dalam sistem keamanan internasional pasca Perang Dunia Kedua yang memungkinkan akhirnya Pakistan dan India sebagai Commonwealth dari Inggris akhirnya memiliki senjata nuklir. Tahun 48 karena trauma Holocaust, Israel juga memiliki senjata nuklir, dan juga akhirnya Korea Utara yang terakhir. Nah, sejak itu tahun 68 dunia sepakat untuk tidak lagi ada negara yang bisa memiliki senjata nuklir. Sehingga kondisi di dunia itu dijaga dengan balance of power yang ada dan pendekatan kerjasama, pendekatan multi-institusionalisme di dalam tingkat global, dan juga bagaimana interaksi antar negara dan aktor non-negara itu bisa memunculkan yang namanya kesamaan identitas, kesamaan interest, dan compatibility dalam behavior gitu. Nah, sehingga tidak diperlukan lagi senjata nuklir untuk mencegah terjadi peperangan. Itu poin satu tuh. Nah, yang poin yang kita perlu garis bawahi di sini, bagi Washington nih Mbak ya, isu ini tuh bukan hanya masalah Hormuz atau masalah ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. Kalau damai saja, deeskalasi dan damai cepat itu bisa dicapai, tapi damai yang langgeng, damai yang sustainable itu bergantung dari apakah Iran masih ingin memiliki senjata nuklir. Nah, yang pertama, itu yang juga kami pertanyakan pasti ya, karena dalam kesepakatan yang diklaim Trump ini sudah menemui ada pendekatan bahwa perdamaian ini akan terlaksana, tapi di sisi lain Iran menyebut bahwa terkait dengan pembahasan nuklir itu tidak disatukan dengan negosiasi kali ini. Nah, jadi titik temu mana yang berpengaruh bahwa perdamaian ini akan segera terwujud oleh kedua negara, Pak Wibawanto? Ya, jadi kan gini Mbak, ya sejak tahun 68 itu kan dengan adanya Non-Nuclear Proliferation Treaty on Nuclear Proliferations itu, ya tidak boleh ada lagi yang punya senjata nuklir. Itu semua negara itu tidak ada yang boleh punya senjata nuklir lagi. Itu poin satu. Amerika memegang posisi keras itu. Nah, bukan hanya Amerika, bahkan juga negara P5 lainnya, termasuk China dan Rusia. Nah, tetapi bagi Iran ya kemampuan untuk membangun kekuatan nuklir walaupun belum tentu menjadi senjata nuklir itu adalah hak sovereignty gitu, bahwa itu adalah kekuatan negara, kekuatan bangsa untuk mewujudkan leverage di dalam posisi Iran ya bernegosiasi dengan negara manapun di dunia internasional tuh. Tetapi di sini ada permasalahan yang berikutnya Mbak Valen.
permasalahan berikutnya adalah tidak adanya kesamaan identitas, interest, tidak adanya kesamaan norma, identitas, interest, dan juga behavior antara Iran yang mau menjadi revisionis. Artinya Iran beranggapan bahwa regional security complex di Timur Tengah itu harus dirubah. Nah, itu fundamental gitu. Ini bertentangan secara eksistensial dengan Israel dan juga dengan negara Saudi Arab, GCC. Itu poinnya Mbak Valen. Jadi saya gambarkan ya dengan analogi konstruktivis. Amerika itu tidak akan takut jika Kanada itu memiliki senjata nuklir. Kenapa? Karena Kanada itu memiliki norma, identitas, interest, dan behavior yang compatible gitu loh Mbak. Makanya dulu zamannya Shah Iran itu, Iran pun juga didukung kemampuan nuklirnya oleh Amerika dan Israel. Kenapa? Karena mereka mempunyai kesamaan di dalam norma, identitas, interest, dan juga behavior yang compatible. Nah, makanya di sini tidak mungkin akan ada yang namanya kesepakatan yang sustainable jika Iran tidak mau meninggalkan kemampuan pengayaan nuklirnya. Apalagi Iran juga tidak mau menyerahkan uranium yang tersisa. Gitu loh Mbak. Oke, nah, tapi apakah dengan pengaruh ekonomi, dampak ekonomi yang dirasakan oleh kedua negara, ini tidak bisa jadi salah satu pancingan bahwa dua-duanya ini harus saling berkompromi untuk menghentikan perang ini? Ya, jadi gini Mbak harus melihatnya Mbak. Ya, gini cara melihatnya gini. Jadi ini kan ada yang namanya superpower Amerika, ya, superpower manapun ya, superpower Amerika. Nah, dalam dunia yang tidak sempurna ordernya, ada kekuatan rising power namanya China dan Rusia. Mereka hadir untuk membalance keadaan, jadi merevisi, ya, mengkoreksi setiap keadaan. Oke, itu perlu di dalam kehidupan sosial, di dalam international politics gitu. Nah, masalahnya di sini, ya, Iran itu mengambil posisi revisionis gitu, harus mempunyai senjata nuklir dan harus melenyapkan Israel gitu. Dan harus mengubah secara fundamental struktur regional security complex di Timur Tengah. Ini yang tidak ketemu gitu loh Mbak. Makanya Presiden Amerika sejak tahun 79 sampai tahun 2026 mempunyai satu strategi goal yang sama, mengubah orientasi geopolitik Iran supaya Iran itu bisa hidup kompatibel dengan Yahudi, Arab bersama dengan Persian, orang Iran gitu loh Mbak. Nah, ini adalah peninggalan dari Perang Dunia Kedua, di mana saat Perang Dunia Kedua terjadi, Inggris lah itu sebenarnya superpowernya. Tapi setelah Inggris itu turun kemampuannya, ya, atau Perang Dunia I lah, saya mundur sedikit ya, akhirnya negara-negara Timur Tengah ini kan menjadi apa? Menjadi yang tadinya itu British Mandate bekas Ottoman Empire, dalam tanda kutip diserahkan kepada Amerika dan juga Prancis untuk dikelola dengan baik, sehingga Timur Tengah ini bisa menjadi region yang produktif dan compatible serta stable dan peace, gitu itu Mbak, ya kan? Nah, isunya waktu itu tidak seperti sekarang. Isunya waktu itu rising powernya Amerika itu mempunyai kesamaan budaya dengan Inggris. Karena mereka berasal dari budaya yang sama. Orang Amerika adalah orang Inggris yang immigrant. Nah sekarang beda Mbak. Sekarang Amerika great powernya, nomor 2-nya rising powernya yang mengejar itu passing powernya itu adalah China. Nomor 2 GDP terbesar. Calon great power selanjutnya. Nah ini perbedaan kulturnya sangat kontras sebenarnya antara Barat dan Timur gitu. Ditambah lagi Persian yang belum bisa menerima ya sistem struktur regional security complex Timur Tengah yang menurut Iran harus terus dikoreksi. Nah, untuk mengkoreksinya itu Iran harus mempunyai yang namanya strategic autonomy atau strategic resistance, karena pengalaman Iran yang juga mempunyai trauma dengan Barat gitu loh. Dan Barat juga mempunyai trauma dengan Iran. Jadi ini ada yang namanya trust deficit yang sangat besar Mbak, gitu Mbak. Nah, jadi skenarionya menjawab pertanyaan Mbak Valen tadi ya, yang paling worst adalah akan ada peperangan lagi ya, di mana Israel dan Amerika akan menyerang Iran, itu yang paling worst. Yang ideal adalah limit deal Mbak, yang tadi Mbak bilang gitu, bahwa akhirnya diizinkanlah Iran untuk membangun kemampuan pengayaan nuklir sampai skala tertentu, diawasi secara ketat kan gitu ya, dan sanksi yang ada itu di-relief oleh Amerika dan Barat gitu, dan terjadi yang namanya normalisasi di Hormuz gitu. Dan jadi perangnya adalah perang ideologi saja. Tetapi ini ya juga sulit Mbak, karena Israel sendiri ya melihat bahwa
saat ini eksistensial gitu loh, rezim sekarang, rezim Iran ini, rezimnya bukan Iran ya Mbak ya. Nah sementara yang apa ya, yang paling mungkin terjadi ya, terus terang aja adalah kembali seperti ini, kedua negara seperti Mbak Valen tadi bilang, karena banyak faktor yang pertimbangkan mereka tidak mau terlibat perang terbuka Mbak. Tetapi mereka juga tidak bisa menyelesaikan isu fundamental. Akhirnya kembali kepada special operation and low intensity conflict, kembali lagi kepada coercive diplomasi. Amerika terus menekan, begitu ada ruang diplomasi lagi, tekan lagi diplomasi sampai sambil special operation dilakukan untuk mengubah orientasi geopolitik Iran gitu. Iya, itu yang akan kita nantikan bersama Pak Wibawanto. Apakah damai itu kemudian tercapai? Ya, kita akan berikan kesempatan, kita akan tunggu bagaimana finalisasi kesepakatan antara yang dibuat oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, pakar geopolitik dan keamanan nasional Pak Wibawanto Nugroho. Salam sehat selalu Pak.